Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Sandi Herawan. Dan oke, karena di video-video sebelumnya gue suka iseng terbang long range ya, sampai 2 kiloan, 3 kilo gitu. Jadi di beberapa video sebelumnya ada banyak komen, gaya-gayaan. Sebenarnya nggak banyak sih komennya, karena yang nonton videonya juga dikit ya, masih dikit. Yuk dibantuin dong, di share, di subscribe. Malah jadi nge-miss subscribe. Oke, kita fokus ke videonya. Jadi karena di video-video sebelumnya ada beberapa teman-teman yang komen nanya, "Bang, spek drone lu kayak gimana sih?" Nah, di video kali ini gue bakal kasih tahu spek drone gue. Sebenarnya speknya nggak mantap-mantap banget sih, ini menurut gue speknya biasa aja. Oke, yang pertama kita mulai dari yang kelihatan dulu. Ini si Radio Master Boxer nih, remote yang gue pakai Radio Master Boxer ILRS. Ini ILRS-nya bawaan ya, nggak pakai modul eksternal. Terus Google-nya sendiri, sebenarnya ini Google analognya gue pakai Google murah. Ini kalau nggak salah LS008D atau LS800D ya, pokoknya gitulah. Beli barunya saat itu 800 ribuan, cuman ini gue modif. Nih, jadi gue pasangin modul diversity eksternal AKK. Terus untuk powernya sendiri ini gue pakai pakai power bank nih, nanti ini tinggal dicolok ke power bank dia nyala. Terus untuk antenanya sendiri, nah ini antenanya gue pakai di Google itu untuk antena ini gue lupa mereknya apa ini. Sebenarnya gue beli bukan buat long range sih, karena ya udah beli aja awalnya. Nih pakai triple feed patch hybrid. Kenapa hybrid? Karena dia bisa pakai 2 polarisasi nih. Ini ada, kalau mau pakai LHCP dipasang di sini, kalau mau pakai RHCP tinggal dicolok di sini aja. Dan ini gue pakai LHCP ya. Kenapa pakai LHCP ya? Karena antena drone-nya sendiri gue ini pakai LHCP ya. Nih pakai ORT Pagoda LHCP. Ini pakainya yang panjang supaya kalau lagi terpasang baterai, lepas putar balik si antenanya sendiri nggak ketutup baterai ya, nggak kehalangan baterai. Terus baterainya sendiri kalau terbang buat jauh-jauh, gua sementara ini masih pakai Li-ion 2600 mAh. Ini murah loh belinya, 300 ribu kurang dikit lah, 290 berapa gitu. Dan kamera buat ngerekamnya gue pakai DJI Action 2. Kenapa gue pakai ini? Pertama, karena bentuknya ini kecil, simple, jadi nggak berat. Terus bentuknya benar-benar kotak ya, tuh benar-benar kotak. Jadi kalau mau ngerekam horizontal atau vertikal, gue nggak perlu beli mounting lagi. Ini tinggal diputer aja gitu, colok sini atau keluarin, puter nih. Ini lagi gue pasang vertikal atau portrait. Dan apalagi ya spek drone gue, kayaknya daripada ngomong kayak gini bosen kali ya, mending gue jelasin speknya sambil terbang aja ya. Kita sambil terbang aja, nanti ngejelasin speknya, nanti sekalian gue tampilin aja kali ya gambar-gambar part-part yang gue pakai di drone ini. Oke, ini karena antena satu lagi. Oh iya, ini antenanya kan harusnya 2 ya. Ini antena satu lagi tuh gue pakai Raspberry, cuman ini nggak kebawa. Apes banget gue mau terbang tapi antenanya nggak kebawa. Ya udah kita terbangin nekat aja ya. Terbang nekat pakai satu antena. Sebenarnya ini gue kasih tahu dulu ya. Sebenarnya sangat tidak disarankan si ini pakai satu antena, nanti modulnya bisa cepet rusak. Jadi harus pakai 2 antena ya. Cuman ini karena gue nggak bawa dan males juga balik lagi ke rumah, jadi ya udahlah kita terbang nekat pakai satu antena aja. Oh ya, dan yang kelihatan dulu aja ya yang gue jelasin ya. Dan untuk GPS-nya ini gue pakai, ini tuh GPS bekas drone aerial nih. Gue nggak tahu ini bekas MJX atau apa ini. Ya pokoknya ini bekas drone aerial. Dan ya udah kita terbang aja, nanti sisanya gue jelasin sambil terbang. Let's go. Dan oke, ini udah ready. Jadi GPS-nya udah di angka 16, yang artinya udah ngelock ya. Untuk power TX-nya sendiri gue pakai 500 mW. Nah, lo kok turun jadi 100. Bentar.
Nah ini udah 500 mW lagi ya. Dan buat power VTX sendiri gue pakai full ya, 800 mW. Dan oke, kalibrasi dulu sebelum terbang. Oke, arming. Bismillahirrahmanirrahim. Terbang. Hei, kok ini di VR-nya error? Mati. Bentar. Oke, ini udah gue rekam lagi di VR-nya. Dan oke, jadi sebenarnya di penerbangan sebelumnya rekor gue itu udah tembus di 3,7 sampai 3,8 km. Cuman sayangnya pas penerbangan itu tuh banyak banget trouble-nya yang akhirnya gue panik, dan pas landing itu si baterai gogosnya langsung gue cabut, jadi nggak di stop record dulu gitu, jadi recordingnya filenya korup dan tidak terekam. Jadi sekarang mau mencahin rekor yang terekam ya. Kalau yang terekam terakhir terbang itu sampai 2,94 km. Dan oke, penerbangan ini gue tuh ganti propeller. Jadi sebenarnya ini propeller yang favorit gue buat terbang santai jarak jauh. Ini propellernya pakai dari T-Motor, tipenya gue lupa. Wow, nggak kerasa udah 1 kilo. Dan untuk frame-nya sendiri, frame-nya gue pakai frame murah dari Ready to Sky. Karena sebelumnya ini frame-nya itu kan pakai iFlex Chidora. Nah, gue nyari yang mirip-mirip dan murah. Gue kira ini tuh mirip, ternyata pas dibeli ya tidak mirip. Tapi nggak apa-apa lah, ini yang penting murah. Dan buat kameranya gue pakai Caddy Kratel 2 kalau nggak salah ya. Gue lupa, kalau yang pasti sih Caddy Kratel gitu. Dan buat flight controllernya gue pakai Diaton Mamba MK2 yang udah support DJI O3. Jadi kenapa beli yang ini? Ya jaga-jaga misalkan suatu saat gue punya duit lebih bisa upgrade, kan enak ya tinggal beli DJI O3 nya. Dan kalau ESC sendiri masih dari Diaton Mamba juga, gue pakai yang 55 ampere. Ya kenapa 55 ampere? Ya siapa tahu nanti gue mau ganti frame ke 7 inch, kan lebih enak ya, tinggal beli motor doang. Dan oke, ini jarak nggak kerasa udah di 2,3. Kok gambarnya aduh agak kurang bagus ya, padahal sebelumnya di sini 2,6 masih aman-aman aja terbang di sini. Oh ya, kita lanjutin ya speknya. Nah, untuk si transmitternya atau TX-nya, pengirim sinyal dari remote ke drone-nya, ini gue pakai dari Happy Model EP1 Diversity. Jadi biar lebih aman ya kalau main jauh. Terus VTX-nya sendiri gue pakai Rasteng Mini yang maksimal powernya itu 800 mW. Ini gue pakai maksimal. Wow, udah 3 km cuy. Gambarnya gue ngeri ya. Aduh, gimana ya, lanjut nggak ya? 3,3 gue putar balik deh. Oke, 3,3 km. Oke, putar balik. Ngeri cuy, gambarnya kok jadi agak jelek ya. Apa karena ini cuman pakai satu antena ya Google gue? Nah lo, astagfirullahaladzim. Tenang. Aduh. Astagfirullahaladzim, ini kenapa ini? Waduh. Oke, fokus. Kuncinya jangan panik kalau menghadapi seperti itu. Waduh, oke, gue tambah ketinggian deh. Ini jarak balik masih di 2,6 km. 2,5 ya, kayaknya udah aman ya. Oke, gue lanjut lagi ya. Tadi sampai mana ya? Sampai VTX ya? Astagfirullahaladzim. Panik cuy. Oke, tadi sampai VTX ya. VTX, astagfirullahaladzim. Ini kenapa ini? Oke, udah 2 kilometeran. Oke, kayaknya kalau udah jarak segini aman lah ya. Nggak bakal kerepek lagi. Sumpah tegang banget. Oke, tadi terakhir sampai VTX. VTX-nya kan pakai Rasteng Mini yang maksimal powernya itu 800 mW. Nah, ini gue pakai maksimal power ya.
Terus apa lagi yang belum gua sebut? Oh iya, untuk motornya ini motornya pakai dari Flyfish. Ya kalau nggak salah mereknya Flyfish. Ukurannya 2207, KV-nya itu 2005 KV. 2005 KV ya. Kenapa pakai motor ini ya? Sebenarnya pada awalnya gue beli drone 5 in itu ya buat belajar freestyle. Makanya frame-nya pun gue beli frame yang True X. Terus motornya yang 2005 KV supaya lebih bertenaga ya di RPM tinggi. Cuman pada prakteknya ya latihan freestyle itu ternyata sulit banget, sering crash. Jadi ya udah jadi iseng-iseng long range gini ya. Sebenarnya kalau buat main long range gue saranin sih KV-nya diturunin ya. Kalau pakai motor 2207 ya pakai 1700 KV mungkin, biar lebih irit aja. Oke, ini jarak udah mau 500 meter, udah deket ya. Apalagi yang belum gue sebut ya tadi ya. Kayaknya udah semua deh, udah sebut part-partnya. Paling perintilan-perintilan lainnya kayak 3D print, terus apalagi buzzer. Ya kalau buzzer bebas lah ya. Cari yang mau murah atau mahal yang cocok buat kalian aja. Karena ya nggak terlalu inilah speknya. Kayaknya gitu aja ya spek yang gue sebutin. Kalau kurang nanti tanya di komen aja. Ini udah sampai, tinggal landing. Sebenarnya ini baterainya masih banyak. Kalau baterai Li-ion, tumben nih baterainya awet. Apa gua terbangnya cepet ya ngebut? Biasanya udah di 3,3 nih kalau 6 menitan. Antena udah di awal ya. Apalagi ya, gue bingung ya. Udah kali ya speknya ya. Pokoknya kalau ada yang kurang komen aja ya. Ini gue mau landing dulu. Oke. Alhamdulillah penerbangannya selamat. Kita landing di sini. Oke, alhamdulillah, selamat. Menegangkan banget cuy, kerepak-kerepak terus. Dan oke, itu tadi terbang cuman sampai 3,3 kilo kalau nggak salah. Sebenarnya terbang sebelumnya tuh gue sempat tembus di 3,7, 3,8 kilo. Cuman ini gue nggak tahu kenapa di sini terbang di sini agak beda, mungkin karena tadi ada sutet ya di bawah, ngelewatin sutet. Jadi ada intervensi, atau karena gue cuman pakai satu antena tadi terbangnya, jadi sinyal penerimaan gambarnya nggak stabil. Gue juga nggak tahu ya, karena terbang sebelumnya tuh di 3,7 sampai 3,8 kilo tuh masih aman, tapi gue terbangnya nggak sini. Oh ya, satu lagi yang lupa gue sebutin tadi pas terbang, ini untuk propellernya sendiri sebenarnya gue punya 2 pasang. Nah kalau untuk terbang jarak jauh kan terbangnya cenderung santai ya, jadi gue lebih suka pakai propeller yang ini nih. Ini dari T-Motor, gue sendiri tipenya nggak tahu apa. Nah ini lebar apa ya? Ini dibilangnya apa sih kalau lebar? Nah ini lebarnya lebih gede. Jadi untuk kalau di throttle dikit pun ini udah bisa ngangkat kalau pakai ini. Cuman kalau untuk freestyle ini nggak enak banget ya pakai propeller yang agak lebar gini. Kalau menurut gua sendiri ya, untuk freestyle ini kurang enak pakai propeller agak lebar gini. Dan jadi apa ya? Nggak enak aja gitu buat freestyle, dan baterainya jadi cepet terkuras. Kalau freestyle kan cenderung di throttle kenceng-kenceng ya, pakai propeller ini cepet terkuras. Jadi kalau untuk freestyle gue pakai Haki Prop yang Hurricane kalau nggak salah, yang ini nih, nanti gue tampilin gambarnya. Nah yang itu yang merah tuh, itu lebih enak kalau buat freestyle, lebih enak yang kayak gitu. Kalau ya untuk jarak jauh santai-santai gue lebih suka pakai propeller ini sih, dari T-Motor, tipenya gue nggak tahu apa. Oke, sampai sini aja videonya, terima kasih. Dan mohon maaf kalau penjelasannya kurang jelas, bisa ditanyain lagi aja di komentar. Dan kalau belibet ya mohon maaf lah ya, karena ini bikin videonya tidak direncanakan. Terima kasih, gua Sandi Herawan pamit, bye.